Aduh. Aduh. Berarti Saya tak pancing. ini sekarang kita ke rumah ya, Pak. Ya Devi, ayo. Nang, aku Secepatnya titip usul ya, Nak, ya. Iya ya, siap. Kasa jangan nakal ya, Nak. Sayang, kamu sama Mbak Devi ya. Oh, iya. Ayo, Devi. Iya, sebentar lagi. Nanti Nanti main kita ya. nanti. Bentar ya, Nak. Iya. Ya, sabar. Bismillah. Semoga hari ini pekerjaan aku ini lancar dan penghasilan aku hari ini juga banyak. Ya, hitung-hitung biar bisa aku simpan dan bisa aku buat makan. Amin ya Allah, amin. Ya, aku nggak nuntut banyak sih. Yang terpenting ada penghasilan udah cukup buat aku. Minimal karung ini harus penuh hari ini. Jadi aku harus semangat. Tapi ngomong-ngomong, ini Devi kemana ya? Biasanya kan dia sudah nungguin di sini. Kok nggak ada ya? Aduh, jadi nggak sabar nunggu kedatangan si Devi. Kan kalau misalkan ada Devi, aku jadi lebih semangat kerjanya. Ya, meskipun sekarang Devi itu milik orang lain, ya nggak apa-apa. Berarti Tuhan kan lebih mempercayakan Devi sama orang lain daripada sama aku. Nggak apa-apa deh. Devi bukan jadi milik aku. Yang terpenting aku masih bisa melihat Devi. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku lebih baik nungguin Devi di sini aja. Hikmah mana ya? Kok masih belum datang? Padahal kan aku udah WhatsApp dia. Kalau dia itu suruh cepat-cepat ke sini. Ini kok masih belum datang ya? Apa aku telepon aja sih Hikmah ya? Ya udah deh, mending aku telepon aja sih Hikmah. Halo, assalamualaikum, sayang. Sayang ada di mana? Kok masih belum datang? Cepetan dong sayang, kamu kesini. Aku ini udah kangen banget sama kamu. Aku pengen peluk kamu. Iya sayang, kamu cepetan kesini. Istri aku ini udah jalan kerja. Iya sayang, jadi kalau kamu cepet-cepet datang ke sini, kita ini ketemunya lama. Gitu maksud aku. Ya udah deh, kamu hati-hati ya. Ya udah sayang. Ya udah deh, mending aku tunggu di depan aja. Hikmah sudah OTW ke sini. Tuh, ini Devi kemana ya? Kok nggak datang-datang? Apa jangan-jangan Devi masih menyelesaikan tugas-tugas di rumah ya? Mungkin iya. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya sama Devi. Perempuan
Harus kerja jadi pemulung, bawa anak lagi. Masih disuruh nyiapin ya persiapan di rumah. Ya Allah, kasihan banget. Tapi mungkin itu ujian hidup buat Devi. Gak apa-apa. Oh, ini dia. Devi, Aksa. Ya, halo Om. Aduh, ini baru bangun tidur ya? Iya, baru bangun tidur tapi langsung aku bawa. Kamu udah dari tadi di sini? Enggak kok, baru aja. Terus aku langsung kelihatan kamu. Oh, ya udah. Kalau kayak gitu, maaf ya Nang. Tiap hari kamu juga sering aku repotin gara-gara kita kerja bawa Aksa. Loh, gak apa-apa kok Devi, gak apa-apa. Lagian aku ini gak ngerasa direpotin kok. Terus kalau misalkan kamu bawa Aksa, aku malahan tambah semangat kerjanya. Wah, syukur deh kalau kayak gitu. Ya bukan apa Nang. Soalnya kan kalau aku udah kecapean gendong Aksa, kamu yang bantuin gendong. Jadi aku rada nggak enak. Aduh, gak apa-apa Devi. Lagian aku juga kalau ngelihat kamu kecapean gendong Aksa, aku kasihan. Masa iya mau aku biarin? Ya otomatis Aksa aku ambil, aku gendong. Lagian Aksa juga mau digendong. Mau kan ya Aksa? Mau kan? Mau Tuh. kalau sama Om Danang ya. Mau. Iya Nang, takutnya kamu tuh sebenarnya capek, cuman gara-gara ngelihat aku nggak tega, akhirnya dikuat-kuatin gendong Aksa. Ya enggak dong Devi. Masa iya kamu mikirnya aku seperti itu? Udah. Intinya kamu nggak usah mikir kamu bebanin aku, kamu usahain aku. Gak usah kamu mikir-mikir ke sana Devi. Iya Danang, pokoknya makasih banyak ya. Kamu itu orang paling peduli, baik sama aku. Aku nggak tahu lagi deh kalau nggak ada temen kayak kamu. Aduh, udahlah. Kamu jangan sampai ngomong kayak gitu. Aku jadi Devi. Oh, Pak RT? Iya, Pak RT ada apa ya Pak? Ternyata kamu di sini. Iya Pak, kebetulan saya lagi mau berangkat mulung nih Pak. Ada apa ya Pak? Barusan saya niatnya itu sama Mas Samsul sama Mbak Ica mau ke rumah kamu. Nggak taunya kamu ada di sini. Mau mulung, Devi. Mulung-mulung gimana maksudnya? Iya, jadi pemulung Pak. Saya kan kerjanya jadi pemulung. Ya udah rada lama sih Pak. Tapi tunggu dulu Pak. Pak Kevin cari saya mau ke rumah. Emangnya kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Jadi gini, Devi. Kedatangan aku mau ke rumah kamu itu, aku itu ada perlunya, Devi. Soalnya banyak warga yang laporan ke aku kalau suami kamu itu selingkuh. Hah? Selingkuh? Iya, Devi, bener. Selingkuh gimana ya Pak maksudnya? Kayaknya nggak mungkin deh Pak. Suami saya kayak gitu Pak. Devi, saya itu RT di sini. Jadi, buat apa saya bohong? Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya sama Mas Samsul dan Mbak Ica ini. Mereka berdua itu saksi kuat. Iya Pak Devi, saya sering kelihatan Mas Agung itu bawa perempuan lain ke rumahnya Mbak Devi. Maksudnya waktu saya kerja kayak gini Mas, jam-jam segini. Iya Mbak Devi. Terus kita berdua laporan sama Pak RT. Astagfirullahaladzim. Tapi Mas Samsul sama Mbak Ica nggak saya lihat kan? Devi. Udah Enggak Mbak Devi. udah sering. Iya sering. Malah setiap hari. Setiap hari. Devi, Astagfirullahaladzim ya Allah. mereka itu buat apa bohong, Devi? Apalagi kalau menyampaikan informasi itu ke aku. Iya Pak, cuma saya nggak nyangka aja Pak. Masa iya suami saya tega ngelakuin ini Pak. Saya capek-capek kerja loh Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, Devi, aku itu ngerti gimana perasaan kamu. Apalagi Aksa ini kan masih kecil. Saya kerja
Aku capek kayak begini Pak, sambil bawa anak. Tapi masa iya suami saya tega kayak gitu Pak? Tapi ini gimana Pak? Devi, kamu yang tenang. Ya udah, mending sekarang kita langsung ke rumah kamu aja untuk memastikan tuduhan ini valid atau enggak ya. Iya Pak Devi, bener. Ayo. Benar Devi. Devi, gini aja. Gimana kalau misalkan Aksa aku titipin dulu sama orang tua aku? Nanti aku susul ke sana. Takutnya nanti ada apa-apa, terus Aksa lihat. Iya Nang, nggak apa-apa. Tapi aku nggak ngerepotin Nang. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku juga takut kalau aku bertengkar ada Aksa Nang. Iya. Ya udah yuk Aksa, ikut Om dulu. Nanti Om bawa ke kolam pancing di sana, oke? Sebentar Nang. Sebentar. Aduh. Berarti Aksa suka pancing. ini sekarang kita ke rumah ya Pak. Ya Devi, ayo. Nang, aku Sebentar titip aku ya susul ya. Nang ya. Iya, siap. Nanti Kasa jangan nakal ya Nang. Sayang, kamu sama Mbak Devi ya. Oh iya, ayo Devi. Iya, sebentar lagi. Nanti Nanti main kita ya. nanti. Bentar ya Nang. Iya. Ya, sabar. Astagfirullahaladzim. Semoga aja hal itu nggak benar-benar terjadi. Astagfirullahaladzim. Aksa yang sabar ya. Kamu nggak usah nangis. Ya, Mami cuma pergi sebentar kok. Kamu sekarang sama Om ya. Ya Allah. Andai aja dulu aku ini. Iya, sabar nak ya. Sabar ya. Ya, sebentar lagi kita kejar ya. Andai saja. Iya. Andai aja dulu aku sempat ungkapin kalau aku ini sayang sama Devi. Mungkin kehidupan Devi gak bakal seperti ini. Sudah yuk, kita pergi mancing yuk. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Sayang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Bentar, kok tumben banget kamu lama? Iya kan aku masih harus siap-siap sayang. Aku masih dandan, pilih baju, pilih make up, terus pilih parfum juga. Emangnya kamu gak dengar nih? Aku sekarang wanginya beda kan? Iya, wangi kamu beda banget. Terus kamu pakai baju yang aku belikan. Iya sayang, kan aku menghargai effort kamu. Jadi aku pakai baju yang kamu belikan. Iya sayang, tapi maaf ya, baju kamu itu cuma murah harganya. Tapi yang terpenting, aku kan niat belikan baju buat kamu, ya kan? Iya sayang, nggak apa-apa kok. Malahan aku tuh mau bilang makasih banget sama kamu sayang. Soalnya meskipun kamu nggak punya uang, kamu tetap beliin aku baju. Iya sayang. Tapi nanti kalau semisal aku ada rezeki, pasti aku belikan kamu lagi kok. Aduh, iya sayang. Tapi kalau kamu ada uang, mending disimpan aja uangnya sayang, ditabung. Nggak apa-apa. Yang penting aku tuh sama kamu tetap pacaran, meskipun aku nggak dibelikan baju nggak apa-apa kok. Iya sayang. Ya cuman aku ini merasa malu aja sayang. Soalnya kan aku ini laki-laki. Masa iya seorang laki-laki gak mau belikan sesuatu untuk pacarnya? Iya, nanti aja deh. Kamu gak usah mikirin sekarang. Nanti kalau sayang itu udah punya uang, udah banyak uangnya, baru deh beliin gitu. Iya sayang. Tapi sayang beneran gak malu kan punya pacar seperti aku? Ya enggak lah sayang. Sayang kan handsome, terus tulus cinta sama aku. Jadi aku tuh makin cinta dan sayang sama kamu. Duh ya Allah, bersyukur banget ya aku punya pacar kayak kamu. Iya sayang. Tapi aku tuh nggak pengen jadi pacar kamu terus. Aku tuh pengen jadi istri kamu. Kapan kamu cerai sama istri kamu itu? Aku tuh nggak suka ya sayang diumpet-umpetin kayak gini. Kita ketemu kalau istri kamu keluar, terus kita kalau mau jalan-jalan juga harus ngumpet-ngumpet. Aku tuh nggak pengen kayak gitu terus sayang. Iya, sejujurnya sih aku pengennya kayak gitu juga sayang. Tapi
tapi secepatnya aku bakal ceraikan istri aku kok. Beneran ya sayang? Kamu iya, jangan bener. cuman omong doang sayang. Iya, aku beneran kok. Aku janji sama kamu. Secepatnya bakal aku ceraikan istri aku. Iya bagus deh kalau kayak gitu sayang. Emangnya kamu nggak pengen jadi suami aku, terus kita hidup bersama? Iya Gitu. sayang, aku pengen kok. Ya udah, mending sekarang kita ke dalam aja. Aku lagi kangen sama kamu. Aku pengen peluk kamu. Kalau di sini nggak enak. Iya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak RT. Kan bener Devi? Mas Agung. Pak RT. Mas Agung. Kok Siapa perempuan ini? Astagfirullahaladzim. Pak RT ada apa datang ke sini? Mas Agung. Terus sayang kok kembali? Aku tanya kamu nggak jawab. Siapa perempuan ini? Astagfirullahaladzim. Perempuan ini dia itu teman aku. Teman. Iya. Teman-teman gimana? Aku nggak pernah kenal ya sama perempuan ini. Gak usah bohong, Mas. Enggak kok. Aku gak bohong. Perempuan ini memang teman aku. Teman-teman gimana sih maksudnya, Mas? Udahlah, Mas. Nggak usah bohong. Lagian ya, Mas. Aku ini dapat laporan dari Pak RT. Kalau kamu sering bawa perempuan setiap hari ke rumah. Pas di jam aku kerja. Yang katanya Mas Agung ini temen seorang perempuan, apalagi setiap hari datang ke sini. Saya sudah banyak laporan Mas Agung dari warga-warga setempat bahwasanya Mas Agung ini setiap hari membawa wanita asing. Setelah Mbak Devi bekerja. Salah satu contohnya kesaksian dari Mbak Ica sama Mas Samsul. Iya Mas Agung. Sekarang jujur aja. Jujur aja. Sayang, Sabar Mbak Devi. kamu malah marah-marah narik baju Ya, kamu bayangin jadi aku. Aku disuruh kerja sama kamu bawa Aksa. Oh sayang, udahlah ngaku aja sayang. Iya mbak, saya itu emang selingkuhannya. Emangnya kenapa sih? Mbak, enak banget ya kamu. Devi sabar Devi. Udah kamu ngapain memukul Hikmah? Kamu bayangin aja ya, Mas. Aku kerja capek-capek kayak gitu. Terus kamu malah enak-enakan sama perempuan lain. Hah? Aduh, udah mbak, ini sudah apaan sih? Emangnya kenapa? Aku udah bosan ya sama kamu. Kamu apa yang dibikin bosan sama aku, Mas? Kamu nggak kerja, nggak disuruh apa? Aduh, mbak, udah dong mbak. Mbak dengerin ya mbak. Makanya kamu itu harus ngerawat diri, jangan kayak gini. Mbak, Kamu aja Mbak, penampilan Mbak. ini. Udah diam. Saya RT di sini. Mbak dari tadi posisi salah. Kenapa masih membela diri? Mbak, asal Mbak tahu, Agung ini sudah punya istri, sudah punya anak. Pak, tapi mohon maaf ya Pak. Bapak ngomongnya jangan kayak gitu sama Sigma. Ini saya juga cinta sama Sigma. Tuh pak, dengar sendiri kan pak. Tapi gak kayak gini, Mas. Kamu tuh bener gak senonoh, Mas. Kamu masih suami aku. Bisa-bisanya kamu bawa perempuan lain. Devi. Sedangkan aku disuruh kerja sama kamu. Capek hidup miskin Devi. Kalau kita miskin tuh gara-gara kamu gak mau kerja. Aku selingkuh kayak gini karena apa? Hikmah ini orang kaya. Jadi kalau aku sama Hikmah, pasti aku bisa ngerubah hidup aku. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, Mas. Dan juga ya mbak, harus mbak ingat. Mbak, kamu sama aku tuh beda ya. Aku tuh cantik, harum, fashionable. Gak kayak kamu nih. Kalau kamu ini kan penampilannya aja kayak babu. Jadi pantas aja Mas Agung bosen sama kamu. Mbak, jaga ya mulut Mbak. Walaupun menurut Mbak penampilan saya seperti babu, tapi etika dan moral saya gak serendah Mbak. Ya udah biarin. Lagian ya, yang ngejar-ngejar saya duluan itu suami mbak, bukan saya. Udahlah, dari sekarang intinya aku lebih memilih Hikmah daripada kamu. Ngerti? Apa, Mas? Mas Agung udah tahu salah, malah masih ngomong kayak gini. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku bener-bener gak nyangka ya. Kurang apa aku jadi istri, Mas? Kamu nanya kamu kurang apa, Devi? Oke, bakal aku jelasin. Kamu kurang cantik, kamu kurang penampilan, dan kamu kurang uang. Jadi, dari sekarang aku meminta cerai sama kamu. Ngerti? Apa, Mas?
cerai. Iya. Astagfirullahaladzim, Mas. Seharusnya kamu itu memperbaiki semuanya, Mas. Bisa-bisanya kamu malah bilang kayak gini. Kurang aku apa, Mas, sebagai istri, Mas? Kamu barusan nggak dengar? Kamu kurang apa? Kamu kurang cantik, kurang penampilan, kurang uang. Emang kamu nggak dengar aku ngomong nggak gitu, hah? Ya Allah, Mas. Kalau kamu memang mempermasalahkan itu, kenapa kamu nggak kerja, Mas? Kenapa kamu nggak cari uang buat berubah penampilan aku, Mas? Kenapa malah aku yang suruh kamu kerja? Aku nggak kerja sekarang nih. Aku bisa mendapatkan wanita cantik yang melebihi kamu. Wanita kaya. Terus ngapain aku kerja? Astagfirullahaladzim, Mas. Berarti Devi, dari sini yang salah tuh kamu. Kamu masih menyalahkan aku, Loh, Mas. ya jelas dong. Bener-bener kamu nggak bisa mikir ya jadi laki-laki. Kamu tahu nggak? Semua ini tuh seharusnya tanggung jawab kamu, Mas. Loh, kok kamu malah ngomong kayak gitu? Mbak, udah ya Mbak, kamu tuh nggak usah kebanyakan drama. Hapus tuh air mata kamu. Lagian ya, mau kamu nangis darah pun, Mas Agung itu tetap mau minta cerai sama kamu. Mbak. Dia mau nikah sama aku, mau hidup bahagia sama aku. Mbak, bener-bener gak mikir ya kamu, Mbak. Kamu itu udah ngerebut suami orang, Mbak. Dengan bangganya kamu bilang kayak gitu, Mbak. Kamu gak takut karma, Mbak? Kau pikir kehidupan kamu gak akan bahagia terus? Devi. Iya, karena aku banyak uang. Aku wanita independen. Jadi nggak akan mungkin Mas Agung tuh ninggalin aku. Ya Allah, Mas. Malah dia itu bakal ninggalin kamu. Sekarang juga aku talak kamu 3. Ya Allah, Mas. Dan dari sekarang jangan pernah kamu marah-marah sama calon istri aku yang baru. Mas, istighfar, Mas Agung. Ya Allah, Mas. Semua ini cuma titipan. Harta yang kamu takutkan ini semua cuma titipan, Mas. Mas, Tapi aku udah bosan hidup miskin, Devi. Aku udah gak kuat. ya seharusnya kalau kamu nggak kuat hidup miskin, kamu yang kerja, Mas. Kamu yang merubah Ngapain, hidup Devi? kita. Sekarang kalau ada yang instan, ngapain cari yang susah? Hah? Ya Allah, Mas. Aku benar-benar salah. Pernah milih kamu. Kamu ngapain sih, Nang? Nggak ada, Gung. Aku cuman mastiin aja. Soalnya tadi aku ketemu sama Pak RT di jalan. waktu Ini, mau Nang. kerja. Suami aku selingkuh, Nang. Apa? Makanya minta maaf, dia malah nyerahin aku. Devi, udah kamu gak usah nangis. Kamu kan ini udah sah nih cerai sama aku. Dari sekarang ya, Devi. Ingat, kamu angkat kaki dari rumahku. Kenapa? Rumah ini rumah aku. Dengar. Mas Agung, istighfar Mas Agung. Mas Agung ini punya anak kecil. Nang, ingat, kamu ini orang luar. Jadi, kamu gak usah ikut-ikut, ngerti? Iya, Gung. Aku ngerti. Cuman, apa kamu gak mau mikir sama istri kamu dan anak kamu, Gung? Kalau kamu bercerai, kasihan sama masa depan anak kamu, Gung. Kamu udah ya, Nang, gak usah ngasih tahu aku. Lagian, Aksa itu anak aku, bukan anak kamu. Intinya, sekarang juga aku meminta cerai sama si Devi. Dan si Devi angkat kaki dari rumahku, ngerti? Astagfirullahaladzim. Gung, istighfar, Gung. Istighfar. Keputusan aku, ini sudah benar, Nang. Aku gak mau ya selalu hidup miskin. Mas Agung, apa yang enggak Mas Agung ini pikir-pikir dulu. Kasihan sama Aksa, kasihan sama Mbak Devinya. Enggak, Pak RT. Mas Agung ini sudah terbukti bersalah. Iya, Mas Agung. Udah, Mas Samsul dan juga Mbak Ica, gak usah ikut-ikut. Kalian berdua orang luar. Dan juga Pak RT. Saya sudah bulat. Jadi, keputusan saya ini sudah benar. Saya bukan mau ikut campur, Mas Agung. Cuman saya sebagai RT di sini, saya nggak mau salah satu warga saya itu tercoreng namanya. Udah nggak kerja, malah seenaknya. Meskipun aku gak kerja, aku bisa ya mendapatkan wanita yang melebihi Devi. Nih contohnya. Kenapa nggak dari dulu? Ya mungkin dulu gak ada wanita yang lebih baik daripada si Devi. Sayangnya kamu gak bersyukur. Udahlah. Kamu sekarang udah aku talak 3, Devi. Terima aja. Aku udah gak mau sama kamu. Aku jijik ngeliat muka kamu. Iya, tunggu ya Mbak. Udah Mbak, nggak usah sosok nangis terus. Mas Agung itu bakal jadi milik aku. Aduh, Mbak. Jangan kesombongan deh, udah ngambil suami orang. Mbak Ica, kan aku udah bilang jangan ikut-ikut. Kamu ini orang luar. Gung. Bukan masalah aku, Ica, Samsul, dan Pak RT ini mau ikut campur dalam masalah rumah tangga kamu. Cuman, siapapun yang ada di desa ini, kalau ngelihat kelakuan kamu, pasti bakal marah, Gung. Apalagi
kamu ini udah nggak kerja, udah nyuruh Devi ini kerja bawa Aksa lagi. Apa kamu nggak mau mikir ke sana? Kamu ini sama sekali nggak disusahin sama Devi. Udahlah, terserah aku. Intinya sekarang aku nih udah gak mau sama si Devi. Dan untuk kamu Devi, udah iyakan aja aku minta cerai. Sayang, aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu sayang. Kalau kamu udah cerai nih sama Mbak ini yang jelek ini, aku nggak mau ya sayang. Setelah kita nanti nikah, kamu bawa Aksa. Aku nggak mau, soalnya Aksa itu bakal jadi beban sayang. Kita hidup berdua aja sayang, kita bahagia berdua. Terus nanti aku juga bisa kok ngasih kamu keturunan. Tenang aja ya Mbak, saya nggak akan menemukan Aksa dengan perempuan seperti Mbak. Ya udah Oke sayang, kalau semisal kemauan kamu kayak gitu, nggak apa-apa kok. ya Oke, sayang. kita cerai. Oke, ya udah. Untuk sekarang kamu pergi dari sini. Dan untuk baju kamu, nggak usah diambil. Baju kamu di sini udah jelek-jelek. Laki-laki memalukan. Kamu itu jadi laki-laki memang nggak ada harga dirinya ya. Aduh, dan Bener nggak Pak RT? Benar. kamu mulai tadi selalu ngebelain mantan istri aku. Kenapa kamu gak nikah aja sama mantan istri aku ini? Hah? Astagfirullahaladzim. Gung, kalau sekarang kamu malah seenaknya ngomong kayak gitu. Gung, seandainya ya Devi ini dari dulu istri aku, mungkin kehidupan Devi nggak bakal seperti ini, Gung. Ngerti kamu? Kenapa kamu bilang nggak akan seperti ini? Nang, ingat, kamu aja sekarang masih pemulung. Udahlah, mending kamu ikutin aja saran aku. Kamu nikahin aja mantan istri aku. Karena apa? Orang miskin, kalau ketemu sama orang miskin, cocok. Kurang ajar banget kamu kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Emang aku salah? Meskipun aku ini orang miskin, aku bekerja, Gung. Aku nggak kayak kamu. Udah nggak kerja, manfaatin istri, manfaatin anak. Lebih baik selingkuh lagi. Lebih baik aku kayak gini, Nang. Aku tinggal duduk manis. Aku punya pacar yang orang kaya. Kayak Mbak ini kurang normal ya? Sampai-sampai Mbak ini mau sama orang seperti ini. Dia duluan ya ngejar-ngejar aku. Loh, Lagi Mbak. apa sih urusan kamu? Loh, urusan saya ini nggak terima, Mbak. Saya sebagai teman si Devi, saya nggak terima kalau Mbak ini ya nggak sadar kalau laki-laki ini sudah punya istri. Kalau kamu Tapi Mbak ini masih nerima. Kalau kamu nggak terima, nikahin aja si Devi. Pak Kades. Ngapain nih kesini ya? Udah nggak apa-apa nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kades. Gimana Pak Kevin? Apa benar di sini ada perselingkuhan? Bener Pak. Ya benar-benar. Ternyata Agung memang terbukti selingkuh Pak. Dan ini selingkuhannya Pak. Iya Pak, bener Pak. Iya Pak, ternyata selama ini mantan suami saya itu membawa wanita lain saat saya bekerja Pak. Pak, kasus ini bisa saya laporkan ke polisi nggak Pak? Atas tindakan asusila Pak. Iya Mbak Devi, bisa. Laporin aja Mas Agung ini. Biar Mas Agung ini tahu rasa. Tunggu Pak. Maksudnya ini apa Pak? Kok saya ini mau dilaporkan ke polisi? Saya kan nggak KDRT Pak. Iya Mas Agung. Mas Agung ini nggak melakukan kekerasan. Tapi Mas Agung ini berzina. Apalagi Mas Agung ini sekarang punya istri, iya kan? Tapi Pak Kades, saya sudah bercerai sama si Devi Pak Kades. Gung, kamu bercerai sama Devi karena semuanya sudah terbongkar. Apalagi cewek pelakor ini ada di sini. Iya Gung, lagian ya kamu bawa perempuan ini, pasti aku ini sah jadi istri kamu. Udah Pak, pokoknya saya akan bawa masalah ini ke kantor polisi Pak. Apalagi sudah banyak saksi mata Pak, saya nggak takut Pak. Devi, kamu memangnya rela apa? Aku di penjara. Menurut kamu jangan seenaknya kalau ngomongnya. Berarti kamu juga sebelum Dev, aku meminta maaf Dev. Dev, kamu jangan penjarakan aku Dev. Pak Kades, Pak, saya gak mau di penjara Pak. Saya gak salah Pak. Nggak Pak, pokok saya tetap bulat Pak. Saya tetap mau masalah ini saya bawa ke kantor polisi Pak. Jangan gitu dong Pak. Aku mohon sama kamu Dev. Aku gak mau di penjara Devi, aku minta maaf. Gung, kamu yang sudah berselingkuh, sudah menceraikan Devi. Kalau sekarang kamu ini mau dilaporin balik, kamu kata-kata kayak gini. Sayang, kalau aku nggak mau kamu di penjara nanti kita nggak bisa nikah sayang. Diam. Mending Mas Agung ini ikut aku ya. Pak, saya gak mau Pak, saya mohon Pak, saya gak mau di penjara Pak.
Pak RT, saya mohon Pak bantu saya. Udah Pak, pokok keputusan saya tetap bulat Pak. Aku gak mau dipenjara, Dev. Udah, Mbak. Mbak, saya minta maaf. Devi, Mbak. Mbaknya sama saya. Dev, aku mohon Devi. Pergi kamu. Dev. Devi. Ngapain kamu ya? Dev, aku gak mau di penjara, Devi. Dev. Devi, Dev, aku minta maaf, Devi. Devi, aku minta maaf. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka dan semua ini bakal terjadi di keluarga aku. Sabar kamu ya. Kamu yang sabar ya. Setiap cobaan itu pasti ada jalan keluarnya. Kamu nggak boleh sedih. Kamu harus tetap semangat. Kamu nggak kasihan sama Aksa kalau kamu sedih seperti ini terus. Iya Nang, makasih banyak ya. Iya, Kamu selalu support dan ngebantu aku. Iya. Aisyah juga makasih ya. pokoknya nanti sekalipun Agung datang sama kamu mohon-mohon sampai cium-cium kaki kamu, jangan dimaafin Dev. Gak bakal. Soalnya ini menyangkut harga diri kamu sebagai wanita. Iya Nang, gak bakal. Aku memang mau lihat dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Iya Devi. Ya udah. Kalau kayak gitu, aku tadi juga mendengar sendiri kalau kamu ini diusir dari rumah si Agung ini. Untuk sementara waktu, kamu bisa pulang ke rumah aku. Lagian di sana ada ibu. Aku kan ngerepotin kamu lagi. Udah Devi, aku sama sekali nggak direpotin. Aku bakal ngerindungin dan membantu kamu sampai kamu menemukan jalan keluarnya. Aku juga bakal membantu untuk menafkahi Aksa. Tetap Nang. Udah si Devi, gak apa-apa. Aku sudah menganggap Aksa itu sebagai anak aku sendiri. Makasih banyak ya Nang. Iya, Makasih kamu selalu ada buat aku. iya kamu yang sabar ya. Semoga ini semua ada jalan keluarnya. Iya Nang. Ya udah kalau kayak gitu, gimana kalau sekarang kita pulang ke rumah? Tapi kamu gak usah sedih ya sebelum pulang ke rumah ya. Iya Nang. Makasih banyak buat semuanya ya. Iya, Makasih ya Mbak. ayo, ayo Devi. Udah yang sabar. Mungkin ini sudah jalannya. Aku harap Devi bisa sabar menghadapi ini semua. Dan nanti kalau misalkan Devi ini sudah bisa melupakan semuanya tentang masalah ini, aku juga bakal bilang sama Devi kalau aku masih menyimpan perasaan sama dia.